Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Kehidupan ini adalah pemberian Allah, bukanlah milik kita. Kita dulu tidak hidup, kemudian diberi kehidupan oleh Allah. Dan akan datang satu masa kehidupan ini diambil oleh Allah SWT. Dan kita tidak bisa menolaknya. Kita tidak punya apa-apa, sampai kita ini tidak punya diri kita sendiri. Kita tidak punya rumah, tidak punya anak, tidak punya apa-apa. Semua milik Allah. La ilaha illallah. Kehidupan ini diberikan oleh Allah SWT kepada kita karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan kehidupan ini mencari ridha-Nya, sehingga kita menghadap kepada Allah dengan ridha Allah. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan bukanlah bila kita hidup panjang. Iblis hidup sangat panjang, berjuta-juta tahun. Apakah itu kesuksesan? Bukan kesuksesan. Firaun hidup panjang 400 tahun. Apakah itu kesuksesan? Bukanlah kesuksesan. Kesuksesan bukanlah kalau kita ini sehat, bukan. Kesuksesan bukanlah kalau kita ini kaya. Kekayaan, kesehatan satu saat pasti akan hilang. Kesuksesan yang sebenarnya kalau kita ini mati dapat ridha Allah, menghadap kepada Allah dengan ridha Allah. Allah ridha kepada kita, kita ridha kepada Allah. Kemudian masuk di dalam surga Allah bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Barang siapa memahami kesuksesan selain itu, maka dia ini adalah orang yang keliru. Kesuksesan yang selain ini adalah kesuksesan yang menipu saja. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Dunia ini kerajaan-kerajaan kelihatannya seperti ada nilainya. Tetapi kalau kita pikirkan, kita renungi, sebetulnya tidak ada nilainya. Seorang datang kepada Raja Harun ar-Rasyid, di mana Raja Harun ar-Rasyid ini kekuasaannya lebih dari separuh dunia pada zaman itu. Maka orang tadi, dia ini seorang ulama yang bijak, mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, "Ya Amirul Mukminin,
Seumpama tuan ini dalam satu perjalanan, di tengah-tengah padang pasir, perbekalan tuan semua hilang, kehausan, tidak ada air setetes pun. Tiba-tiba datang seorang kepada tuan membawa air 1 gelas. Saya akan berikan air 1 gelas ini kepada tuan pakai syarat separuh kerajaan tuan harus diberikan kepada saya. Mau apa enggak tuan? Tentu mau, kata Harun ar-Rasyid. Kenapa? Nah kalau saya tidak mau ya malah mati, malah habis kerajaan saya. Kemudian setelah air itu kamu minum, kata ulama tadi, tiba-tiba nggak bisa kencing, sehingga perut tuan kesakitan. Datang seorang tabib, mau saya obati tuan, pakai syarat separuh kerajaan tuan harus diberikan kepada saya. Mau apa tidak? Ya mau. Kenapa mau? Ya kalau tidak mau saya sakit, untuk apa kerajaan? Kalau rajanya nggak bisa kencing, yang duduk nggak bisa, apa nggak bisa? Ya. Berarti tuan, kerajaan tuan itu harganya segelas air dengan segelas kencing saja. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang diperebutkan manusia di seluruh dunia. Harganya itu segelas air kencing saja. Karena segelas air tawar itu nggak akan ada harganya kalau tidak jadi kencing. Harganya air itu kalau bisa jadi kencing yang bau baru berharga. Kalau taruh di gelas saja nggak boleh diminum, nggak ada harganya. Coba semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dunia yang dipikirkan siang dan malam oleh berjuta-juta manusia. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, manusia ini 1000. Yang untuk Allah itu 1 saja. Yang 999 hidupnya itu untuk manusia dan untuk setan. Yang hidupnya untuk Allah itu 1 saja. Yang 999 untuk manusia dan untuk setan. Coba kalau kita tanya kepada orang-orang yang hidup pada zaman sekarang, kenapa kamu anaknya disekolahkan? Apa kalau sekolah itu mesti jadi kaya? Ya tidak. Apa kalau sekolah mesti nasibnya baik? Ya tidak. Kalau ke sekolah itu mesti jadi presiden? Ya tidak. Nah kenapa anak kamu sekolahkan semua? Lah nggih dos pundi usume ngoten niku. Nek mboten sekolah nggih mengki mboten patut. Mboten patut. Jadi hidupnya itu bertahun-tahun itu hanya untuk mengikuti lingkungannya saja. Untuk mengikuti manusia sekitarnya saja. Dan untuk setan yang hanya 1 orang saja yang hidup itu untuk Allah. Ini kata Nabi. Nah kenapa begitu? Karena keyakinan yang keliru. Keyakinan yang keliru. Maka langkah pertama untuk menyelamatkan diri ini dimulaikan. Untuk supaya kita ini sukses, supaya kita dapat ridha Allah, meluruskan keyakinan bahwasanya tidak ada yang berkuasa selain Allah.
Tidak ada yang memberikan rizki selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah selain Allah. Tidak ada yang bisa memuliakan selain Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. La ilaha illallah. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Ya gulam, kata Nabi, hai anak muda, kalau seluruh makhluk berkumpul menjadi satu, kalau seluruh makhluk berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, mereka tidak bisa, kecuali dengan perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kamu. Kalau seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, orang Islam, orang kafir, pemerintahan, rakyatnya, seluruh makhluk berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa, kecuali dengan perkara yang telah ditakdir oleh Allah, ditentukan oleh Allah untuk kamu. Nah, kalau orang keyakinannya ini seperti ini, akhirnya hidupnya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyayati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, seluruh hidupku, matiku hanya untuk Allah. Karena yang selain Allah nggak bisa buat apa-apa. Kalau dia berpakaian karena Allah, kalau dia belajar karena Allah, kalau dia marah karena Allah, kalau dia suka karena Allah, kalau dia bertindak karena Allah, kalau dia tidak bertindak karena Allah. Karena sudah punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu di tangan Allah. Maka hidup yang bukan untuk Allah adalah kerugian belaka. Hidup yang bukan untuk Allah itu kerugian belaka. Ini yang pertama kali. Langkah pertama untuk mencari ridha Allah. Sehingga tertanam dalam hati kita bahwasanya urusan kita ini hakikatnya dengan Allah saja. Masalah saya ini bukan dengan istri, bukan. Masalah saya itu dengan yang menciptakan istri, yang memegang hatinya istri saya, yaitu Allah SWT. Masalah saya ini bukan dengan takmir masjid. Masalah saya ini dengan Allah yang menciptakan takmir masjid, yang memegang hatinya takmir masjid itu semuanya, yang berkuasa untuk merubah apa saja menurut kehendaknya. Masalah saya bukan dengan orang kampung, bukan dengan santri, bukan dengan wali murid, bukan dengan manusia, bukan dengan jin, bukan dengan syaitan. Masalah saya itu semua dengan Allah. Kalau Allah ridha kepada saya, semua beres. Kalau Allah tidak ridho, tidak akan ada yang beres. La ilaha illallah. Sehingga akhirnya orang itu sibuknya itu mencari ridho Allah. Bagaimana Allah ridho kepada aku? Bagaimana Allah ridho kepada aku? Ya, supaya Allah ridho kepada kita ini pertama kali harus memperbaiki kehidupan. Kehidupan itu ada kehidupan yang sudah lewat, ada kehidupan yang akan datang, entah masih berapa tahun, mungkin tinggal berapa bulan, mungkin juga tinggal berapa jam, kita tidak tahu. Kehidupan yang telah lewat kita perbaiki dengan tobat.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah oleh Allah SWT kepada seluruh orang beriman, suruh taubat. Orang lama, orang baru, sampai para nabi disuruh tobat. Karena tobat itu maksudnya mengakui kekurangan dan usaha meningkatkan. Maka semua orang itu harus tobat. Jangan sampai kita ini berpikir, salah apa tok kon tobat ki. Salahmu toh, gak ngaku salah kuwi paling salah ya kuwi. Wes salah terus orang ngaku salah, ya kuwi jenenge dosa paling gede. Jadi seluruh orang beriman disuruh taubat. Kekurangan-kekurangan yang telah lalu ditangisi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu dan kelewat batas kami dalam urusan kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami menghadapi musuh-musuh kami orang-orang kafir. Wangsurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ini doanya pejuang mereka. Ketika pejuang menghadapi musuh-musuhnya, maka mereka itu yang dipikirkan ini bukan bagaimana saya harus menang. Bukan itu yang pertama dipikirkan. Bagaimana saya diampuni oleh Allah, ini pertama. Karena musuh-musuh bisa menguasai orang Islam itu gara-gara dosanya orang Islam. Maka pejuang-pejuang itu diceritakan dalam Al-Quran, pertama kali doanya itu Rabbana ighfir lana. Padahal ini dalam pertempuran. Ampunilah dosa-dosa kami dan kelewat batas kami dalam urusan-urusan kami. Baru minta kemenangan. Nabi doa kepada Allah agar umat Islam ini tidak mati karena kelaparan. Maka diterima oleh Allah. Nah, kita lihat negeri-negeri Islam seluruh dunia, semua cukup makan. Kemudian yang kedua, beliau doa agar umat Islam ini tidak bisa dihancurkan oleh orang-orang kafir. Diterima. Jadi umat Islam itu sudah dijamin nggak akan bisa dihancurkan orang kafir. Kemudian yang ketiga, beliau berdoa agar umat Islam ini tidak berpecah belah. Maka tidak diterima doanya. Kalau mereka meninggalkan amal agama, maka mereka akan saya pecah belah, dan kemudian orang-orang kafir akan menghancurkan mereka. Maka kita lihat sejarah orang Islam kok bisa diludeskan sama orang kafir. Nanti pertama kali yang pertama kan harus perpecahan dulu antara umat Islam. Nanti kalau sudah umat Islam perpecahan, baru orang kafir datang. Selagi umat Islam itu masih bersatu, orang kafir itu nggak akan bisa datang. Maka usaha orang-orang kafir pertama itu memecah belah umat. Dibikin pecah belah dengan segala macam cara. Yang namanya itu demokrasi, yang namanya apa. Tapi di belakangnya itu hakikatnya untuk memecah belah umat. Mungkin orang-orangnya tidak niat untuk memecah belah, tapi sudah otomatis pecah belah.
Nggak bisa tidak. Ya kalau sudah begitu, nanti jadi lemah, orang kafir datang menginjak-injak kita. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada tindakan kita, ucapan kita yang memecah belah umat. Ini tobat dalam urusan istimai. Tobat dalam urusan ibadah. Kalau kita pernah meninggalkan puasa, pernah meninggalkan sholat, maka kita ganti. Tobat urusan muamalah. Mungkin kita punya utang, punya apa, belum dikembalikan, mesti kita niat untuk mengembalikan. Barang siapa punya utang tidak niat mengembalikan, maka para malaikat akan doa supaya dia tambah melarat. Tambah melarat. Tetapi kalau orang itu punya utang dan dia niat untuk mengembalikan, maka Allah kirim malaikat untuk membantu dia agar dia bisa mengembalikan. Jadi yang penting itu niat sungguh-sungguh mengembalikan. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala. Taubat urusan akhlak. Mungkin kita pernah menyakitkan hati orang dan sebagainya. Maka kita minta halalnya. Mumpung masih ada waktu untuk minta halal di dunia ini. Jadi umur kita yang terdahulu kita perbaiki dengan taubat. Dan umur kita yang akan datang kita perbaiki dengan taat dan dengan niat. Umur yang akan datang kita perbaiki dengan niat. Kita niat mulai sekarang ini juga bahwa seluruh perintah Allah yang zahir maupun yang batin, yang kaitan dengan apa saja, kaitan dengan dakwah maupun kaitan dengan ibadah, kaitan dengan muamalah, kaitan dengan akhlak, kaitan dengan apa saja, ya Allah semuanya akan saya kerjakan. Niat seperti itu. Jangan sampai ada perintah Allah apapun yang kita tidak niati untuk diamalkan. Dan niat, ya Allah, seluruh larangan Engkau yang zahir, yang batin, urusan dengan manusia maupun urusan dengan selain manusia, akan saya tinggalkan 100%. Ini kata para ulama, kalau itu tobat itu benar, memperbaiki umur kita yang lalu itu dengan tobat. Dan kemudian kita niat mengamalkan seluruh amal agama, seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dari lubuk hati, kok tiba-tiba Israel datang sekarang langsung ke surga sudah. Karena ini sudah langkah benar, ini sudah. Walaupun kita belum berbuat apa-apa. Kalau niat benar-benar loh. Karena yang dituntut oleh agama ini, kita ini harus niat secara sempurna. Adapun amalannya ya sekemampuannya. Tapi kalau niat itu bukan sekemampuannya, harus sempurna niatnya. Saya tak amal agama separuh saja, dosa gitu. Saya tak menjalankan perintah Allah seperempat saja, tak kuat-kuate, dosa. Jadi niat itu harus 100% kita mau menjalankan perintah Allah, 100% meninggalkan larangan Allah. Adapun nanti tindakannya bagaimana, ya la yukallifullahu nafsan illa usaha, tentu sekemampuannya. Tapi niat itu kenceng. Dakwah seluruh alam namanya. Alah kula sing celak-celakan mawon apa? Aduh-aduh nopo sak kemampuane. Aja ngono kuwi. Niato dakwah seluruh alam, dene mangkate sak mampumu. Mergo Kanjeng Nabi iki dakwahe seluruh alam, kowe niato seluruh alam.
Aja ngisi penting niku kok enggen kula kiambak gak bener kuwi, ya ta. Kok sing penting. Sepenting nderek Kanjeng Nabi. Ngono. Jadi niat itu harus sempurna. Amalannya sekemampuannya. Insyaallah kita niat semulaikan. Kita ingin kehidupan kita ini berubah, mengikuti kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala urusan kita. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Ini Nabi yang dijadikan oleh Allah imam untuk kita semua, pimpinan untuk kita semua. Diceritakan oleh Allah Nabi itu datang untuk apa? Nabi itu datang untuk apa? Supaya kita tahu dan kemudian bisa menirukan. Inna arsalnaka bil haqqi. Sesungguhnya aku mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran, dengan agama ini. Bil haq. Terus apa amalannya Nabi? Basyiran wa nadhira. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira untuk orang-orang yang mengamalkan agama, bahwa orang yang mengamalkan agama akan dapat kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan, dapat ridha Allah. Peringatan bagi orang tidak amal agama, mereka akan mendapatkan kesusahan yang panjang. Ini tugasnya Nabi yang pertama. Nah ini tugas kita juga. Di mana-mana itu kita kasih kabar gembira orang amal agama. Anak kita baru sholat, Masya Allah, nah kamu beruntung sholat. Sholat 2 rakaat lebih mahal daripada dunia dengan segala isi. Luwih untung daripada gue jadi presiden Indonesia. Kita kasih kabar gembira orang-orang amal agama. Kita bicara dengan istri kita, itu tetangga kita ini Masya Allah sekarang jadi orang kaya. Loh, kok bisa jadi orang kaya? Bagaimana? Kelihatannya biasa-biasa aja. Iya, karena anaknya sekarang hafid Quran. Kalau orang itu anaknya hafid Quran, insya Allah kalau diterima oleh Allah akan masuk surga jadi orang kaya. Basyira, kasih kabar gembira orang-orang yang amal agama. Wa nadhira, dan ceritakan kerugian orang yang tidak amal agama. Kerugiannya orang tidak sholat, kerugiannya orang tidak zakat, kerugiannya orang yang makan riba, kerugiannya orang yang mendapatkan uang yang haram. Wah, itu dapat uang banyak. Itu bukan uang, itu api. Itu api. Hakikatnya api. Setelah memberikan kabar gembira, basyira wa nadhira, bukan itu saja, wa da'iyan ilallah, terus mengajak orang kepada agama Allah. Jadi jangan memberi kabar gembira saja, memberikan cerita-cerita bahayanya meninggalkan agama, tapi kemudian tidak ditashkil. Harus diajak, wa da'iyan ilallah biiznihi. Diajak. Ojo diceritani tok tapi gak diajak. Ini kalau ceramah-ceramah ya, cerita agama, pentingnya agama, kemuliaan agama, kemudian tidak ada tashkil, itu namanya basyira wa nadhira, tapi tidak ada wa da'iyan ilallah, itu namanya ya. Itu seperti cerita sego gule, sego sate, tapi sate ini ora ono, gule ini ora ono ya kan. Akhirnya keluhan kabeh ya.
keluwen kabeh gitu. Kita bicara makanan ya harus terus kita ajak orang itu untuk makan. Lah ini baru selamatan yang bener. Monggo Pak, penggen kula dahar tapi makanannya tidak disiapkan. Akhirnya orang kampung itu jadi heran, ini jadi wong ki waras apa ora gitu. Omong panganan jedek mau tapi gak ono sing metu blas gitu. Jadi setelah dikasih kabar gembira, peringatan-peringatan, kemudian wada'iyan ilallah, diajak mereka kepada Allah, diajak mereka mengamalkan agama Allah. Kemudian wasirajam munira, kita sendiri ini harus menjadi seperti lampu yang bercahaya. Jangan ngajak orang saja, tapi kita tidak memperbaiki diri kita. Tapi kita sendiri juga kita perbaiki diri kita. Inilah tugas Nabi alaihissalam yang harus kita tirukan. Sekarang orang ikut Nabi dalam urusan ibadah, urusan puasa, urusan sholat, urusan haji. Semua sudah paham orang Islam. Kalau haji mesti ke Mekah, mesti bulan Dzulhijjah, mulai ujung dunia sampai ke ujung yang lain semua paham. Tidak ada yang mufak, yang khilafiyat. Ya. Kalau haji itu mesti ke Mekah. Kecuali zaman dulu 20 tahun yang lalu ada Haji Manis Rejo. Ya. Karena kalau ke markas Manis Rejo pulang beli kopiah haji, namanya Haji Manis Rejo. Ya. Ini cuma guyonan saja. Jadi saya mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau urusan ibadah semua orang itu mufakat. Harus ikut Nabi dalam urusan ibadah. Ulama mana saja mufakat. Tapi urusan perjuangan, urusan dakwah, lah ini ya. Engko dhisik jerene. Engko dhisik. Lah apa bedane? Wong ibadah ya perintah Allah, dakwah ya perintah Allah. Ibadah ya nderek Kanjeng Nabi, ibadah ya nderek Kanjeng Nabi, dakwah ya nderek Kanjeng Nabi, apa bedane? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu umum. Bukan ikutilah Nabi dalam urusan ibadah saja, enggak ada dalam Quran. Ikutilah Nabi dalam segala urusan. Ikutilah Nabi dalam segala urusan. Mulaikan Allah SWT. Kemudian Allah SWT bercerita mengenai sifat-sifat Nabi. Diceritakan dalam Al-Quran bukan untuk Nabi saja, tapi untuk kita, supaya kita ini mengikuti beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, yaitu yang mulia baginda Muhammad SAW. Yang sifatnya Nabi itu azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau ini merasa berat kalau melihat umat dalam kesusahan. Jadi Nabi itu enggak tego, enggak mentolo nek umat iki cilaka. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Merasa berat betul kalau melihat umat ini dalam kesusahan. Kesusahan dunia ini, apalagi kesusahan akhirat. Jadi Nabi itu punya rasa sayang kepada umat. Maka umatnya diajak amal agama. Karena amal agama ini pada hakikatnya itu untuk memudahkan kehidupan umat ini. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, amal agama sungguh-sungguh Allah akan mudahkan urusannya. Tapi sekarang kita salah paham.
Nabi menyuruh kita amal agama, dikira itu untuk menyulitkan kita. Sehingga amal neh. Gak kuat aku. Loh, piye ta? Wong amal ki ben terus pertolongane Allah kok sehingga uripmu ki gampang ngono kok. Nek memahami amal itu untuk menyulitkan kita. Namulakan wa ta'ala, amal itu bukan untuk menyulitkan kita, tapi justru untuk memudahkan kehidupan kita, baik di dunia, di kubur maupun di akhir. Maka setiap datang perintah amal, kita ini gembira. Wah, ini akan datang kemudahan lagi. Setiap datang perintah amal, maka kita gembira lagi, ini akan datang kemudahan lagi. Nah, ini baru pikiran yang benar. Jadi sifatnya Nabi itu merasa berat kalau melihat umat dalam kesusahan. Harisun alaikum. Kemudian sifat yang kedua yang diceritakan dalam ayat ini, Nabi itu haris, rakus kepada umat. Rakus kepada umat itu maksudnya bagaimana? Pengen umatnya kabeh ning swarga kabeh. Ingin seluruh umatnya dapat ridha Allah. Walaupun beliau tahu memang mesti ada orang fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian orang akan ke surga, sebagian orang akan ke neraka. Ini sudah keputusan Allah. Enggak akan bisa berubah. Lanamla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Neraka itu akan kebak dari golongan jin dan manusia. Tetapi sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai orang yang sayang kepada umat, beliau ini inginnya itu semua dapat keselamatan, sehingga beliau usaha kepada semua. Orang yang susah, orang yang mudah, orang yang sulit, orang yang gampang, orang yang memusuhi, orang yang mencintai, semua didatangi semuanya. Ini sifatnya Rasulullah SAW. Seperti seorang dokter. Seorang dokter itu tahu bahwa pasien yang di rumah sakit itu ya secara kebiasaan nggak mungkin bisa sembuh semua. Ya ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh, ada yang mati. Ya. Tapi seorang dokter itu sifatnya ya inginnya itu sembuh semua, walaupun dia tahu nggak akan bisa itu. Bukan dokter, bagaimana Pak target kamu untuk orang-orang sakit ini? Target saya separuh mati, separuh sembuh. Wah gawat ini dokter ini. Nanti nggak ada yang berani ke rumah sakit kamu. Nanti kamu target mati nanti saya. Ya. Nah da'i itu begitu juga sama malaikat. Kita sudah tahu dengan firman Allah bahwa sebagian manusia ke surga, sebagian manusia ke neraka. Tapi kita ini taqarrub kepada Allah dengan menyayangi umat. Tiru-tiru Nabi dalam menyayangi umat. Dan kita ini menyayangi umat ini bukan karena kita ini baik, bukan malaikat. Mungkin kita ini lebih buruk dari mereka. Bukan kurang pula karena kita bisa menyelamatkan mereka juga bukan. Tapi kita ini menyayangi umat, rakus kepada umat, memikirkan umat, merisaukan umat. Karena Allah berfirman, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Jadi kita ini menyayangi umat supaya disayangi oleh Allah. Bukan karena kita lebih baik. Bukan karena kita ini bisa menyelamatkan orang juga bukan. Tetapi ini ibadah. Orang yang sayang pada umat disayangi oleh Allah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih sayang kepada orang-orang beriman.
Jadi sun mulaikan Allah SWT. Inilah perbaikan kehidupan. Namanya perbaikan kehidupan itu apa? Kalau kehidupan kita ini sesuai dengan kehidupan Rasulullah SAW. Langkah pertamanya dengan memperbaiki sholat. Nah, orang itu kalau sholatnya dijaga betul-betul, nanti urusan-urusan yang lain itu dimudahkan untuk diperbaiki. Tapi kalau sholatnya nggak dijaga, yang lain semperambut semua. Kemudian senantiasa kita ini juga harus belajar ilmu agama. Sekemampuan kita, dekat dengan para ulama. Untuk apa? Supaya kehidupan kita ini sesuai dengan syariat, dengan aturan yang punya jagat ini. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang halal, ini yang haram. Ini dunia ini bukan milik kita. Lah enak haram to, Pak? Lho. Iki piye karepmu iki? Iki masalah duduk enak atau gak enak. Iki ki donya iki gak ning Gusti Allah, duduk gak ning mbahmu. Kadang-kadang wong niku diomongin megelne ya, Pak, nggih. Iki makruh, iki haram. Enak eram kok. Nek umpama Gusti Allah niku mboten maha asih welas, wis didelep ning jero lemah wong ngoten niku, nggih. Tapi Allah tuh Maha Rahman, masih memberi kesempatan lagi untuk orang itu berpikir. Tapi kesempatan itu satu saat akan habis, sehingga tidak ada kesempatan lagi ketika Israel datang. Di kesempatan itu akan habis. Perbaiki kehidupan kita dengan belajar ilmu. Belajar ilmu itu bukan untuk supaya kita ini pandai ngomong, bisa ceramah, bukan itu. Belajar ilmu itu supaya kehidupan kita ini sesuai dengan aturan. Halal halal, haram haram. Yang makruh dimakruhkan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus kita perbanyak zikir. Karena orang yang tidak zikir, bagaimana mungkin dia seamal agama? Orang tidak ingat sama Allah, amal nglakoni perintah Allah piye nglakoni. Kita harus banyak zikir, sebanyak-banyaknya supaya kita bisa amal agama. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri dengan ingat pada Allah, duduk ingat pada Allah, berbaring ingat pada Allah. Baru kita nanti bisa amal agama dengan sungguh-sungguh. Dan ini semua harus kita buat semata-mata karena Allah. Bukan zikir itu untuk golek berkat, mboten. Zikir itu supaya timbul kecintaan kepada Allah. Zikirlah, zikir terus sampai timbul kecintaan kepada Allah. Kalau orang itu sudah cinta kepada Allah, hanya cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu kekasih Allah. Kalau orang sudah cinta sama Rasulullah, akan cinta sama sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau orang cinta sama sunnah-sunnah Rasulullah, dia akan mesti cinta dengan perjuangan Rasulullah juga. Jadi zikir yang hakikatnya itu akan memudahkan orang amal agama semuanya. Ini zikir yang hakikatnya zikir. Mulaikan Allah SWT. Dan kita perbaiki juga hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Karena walaupun kita ini kuat hubungannya dengan Allah, tapi kalau hubungan kita dengan hamba-hamba Allah tidak baik, maka nanti Allah marah sama kita. Doa-doa kita tidak makbul. Kita perbaiki hubungan kita dengan semua orang Islam,
dengan anak kita, dengan istri kita, dengan tetangga kita, teman kita, ahli masjid kita, ahli kampung kita. Masya Allah. Nabi itu mengajarkan akhlak itu bukan hanya kepada manusia saja. Nabi itu mengajarkan akhlak sampai untuk jin pun kita harus berakhlak. Padahal jin itu nggak kelihatan. Tapi Nabi mengatakan, kalau kamu istinja jangan pakai tulang, karena tulang itu makanannya jin. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada umat itu sampai menjaga haknya jin pun. Jangan kencing di lubang-lubang, karena biasanya lubang-lubang itu tempatnya jin. Jadi haknya jin pun, haknya malaikat pun diperintahkan untuk dijaga. Jangan sampai kamu habis makan tidak dibersihkan mulutnya, tidak siwakan, karena para malaikat itu merasa sangat keberatan kalau kamu membaca Quran kemudian masih ada sisa-sisa makanan di mulut kamu. Maka malaikat itu terasa terganggu betul. Padahal malaikat itu nggak kelihatan, tapi Nabi itu ngajak kepada kita untuk berakhlak kepada para malaikat, berakhlak kepada jin. Apalagi kepada manusia yang ketok moto itu. Nah, kita ini harus lebih lagi berakhlak. Insyaallah malaikat. Malaikat Allah SWT. Dan ini kita buat semata-mata untuk mencari ridha Allah. Nah, tanpa ridha Allah, tanpa niat untuk mencari ridha Allah, semuanya tidak ada gunanya apa-apa. Bahkan jadi malapetaka. Walaupun amal-amal kebaikan, tetapi kalau bukan untuk mencari ridha Allah, maka datang murka Allah pada kita. Termasuk orang yang akan masuk neraka duluan, pejuang yang bukan untuk Allah, dermawan yang bukan untuk Allah, ahli ilmu yang bukan untuk Allah. Jadi amal baik yang tidak ikhlas itu jadinya maksiat malahan. Maka kita harus cek setiap amalan kita ini untuk Allah, untuk Allah. Ya Allah, ini hanya untuk Engkau ya Allah. Ya Allah, ini hanya untuk Engkau. Ampuni kalau ada yang hal-hal yang mencampurinya ya Allah. Seperti doa Mukasyah itu. Ya Allah, bila masuk dalam hatiku ini rasa ingin selain ridhamu ya Allah, maka aku bertaubat, dan mulai saat ini saya masuk Islam lagi, dan aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dalam amal aku ini ada riyaknya ya Allah, ada pamer-pamernya, sedangkan aku ini tahu atau tidak tahu, maka saya taubat ya Allah, dan sekarang saya masuk Islam lagi ya Allah. Dan aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang itu tobat terus. Tobat terus. Nabi yang orang maksum senantiasa tobat, apalagi kita. Dan sebaik-baiknya tobat dengan kita keluar jalan Allah. Insyaallah malaikat. Karena kesalahan kita ini banyak semula kan. Ada yang kesalahan kaitan dengan ibadah, dengan ini, dengan dakwah, dengan apa. Dan nanti kalau kita keluar di jalan Allah, kita usaha perbaikan total. Saya sudah lama meninggalkan dakwah. Saya keluar, ini tobat dalam urusan dakwah. Saya sudah lama meninggalkan tahajud, maka saya tobat. Ini mulai malam ini saya mau tahajud. Lu tahajud itu napa wajib kok kon tobat niku. Ini si tanglet ngoten niku. Lah tobat iki pokok perkara wajib tok nggih.
Bagi orang memuliakan wa ta'ala yang cita-citanya itu ingin tahajud setiap malam, itu tidak tahajud itu sudah satu kesalahan menurut dia. Tetapi kalau orang itu niatnya mau tidur tiap malam, ya perasaannya nggak pernah salah gitu. Kita ini targetnya itu mau kemana hidup kita ini. Nah, muliakan Allah Ta'ala, maka kita keluar di jalan Allah. Masya Allah, ini satu keberuntungan besar kerja ya, keluar jalan Allah. Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Dan keluar di jalan Allah ini termasuk kebaikan-kebaikan yang besar. Semoga akan menghapus keburukan-keburukan yang besar juga. Insyaallah malaikat. Kalau kita keluar jalan Allah, kemudian tertanam dalam hati fikir betul-betul tertanam dalam hati. Bagaimana agama hidup di seluruh dunia. Bagaimana seluruh manusia mengamalkan agama. Bagaimana seluruh masjid hidup amalan-amalan masjid. Bagaimana seluruh umat Islam bersatu padu dalam mengamalkan agama. Nah, ini kalau tertanam dalam hati seperti itu semulaikan. Ada orang ngamalkan kebaikan di pojok dunia sana, kita dapat bagian pahalanya. Ini keuntungannya dakwah mereka. Tapi kalau orang itu tidak ada pikir dakwah, gelonos. Ya. Masa bodoh kemaksiatan, masa bodoh kekufuran, masa bodoh kemurtadan. Akhirnya bagaimana? Seluruh kemaksiatan yang ada di dunia, dia dapat bagian dosanya. Iya. Ini kata Imam Ghazali dalam Ihya. Jadi kita ini harus ada fikir. Bagaimana agama hidup di Indonesia, di Amerika, di Cina, di Belanda, di India, di Pakistan, di Bangladesh, seluruh dunia bagaimana agama hidup. Kemudian kita doa, ya Allah turunkan hidayat seluruh alam, turunkan hidayat seluruh alam. Ya Allah turunkan hidayat seluruh alam. Kemudian kita bergerak sekemampuannya. Maka seluruh kebaikan seluruh dunia kita dapat bagiannya. Karena kita ikut memikirkan, ikut mendoakan, ikut usaha. Sebaliknya kalau tidak ada fikir dakwah, maka melihat kemaksiatan malah tertawa-tawa, ikut nonton lama-lama. Lama-lama malah seneng maksiat. Lah ini sudah. Nanti kemaksiatan seluruh dunia kita dapat bagiannya semua. Maka Subhanahu wa ta'ala diharapkan kalau kita keluar jalan Allah sehingga timbul fikir dakwah, timbul semangat untuk amal agama dan menghidupkan agama, maka akan terjadi islah untuk diri kita dan terjadi islah untuk umat semuanya. Maka yang niat untuk keluar 4 bulan, 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Oh, Pak. Sing badhe medal kanulan kandoso dinten. Saya jumeneng, Pak. Monggo, jumeneng idul. Monggo. Tambah masa, sisa masa, monggo terus saya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Wong-wong padha mempeng donya. Saniki kita mempeng akhirat, Pak. Monggo. Jajal engko sing untung ndi? Nggih. Wis, wong-wong iki sakniki padha repot dhewe-dhewe. Golek donya niki. Sakniki kita wis rasah ngatekne repot golek akhirat. Engko nek wis teko kono njajal, endi sing untung? Monggo. Taqabbalallah. Jazakumullah. Monggo. Masyaallah, taqabbalallah. Man kelawan gesang usaha dakwah niki, Pak. Kita mengke pejah diterus nih amal kita kali anak putu kita, kali kanca-kanca kita teko dina kiamat. Jadi nek kita sibuk enten dalam dakwah niki,
Akhirnya amal kita juga dina kiamat nih nggih. Gitu. Monggo. Taqabbalallah, jazakumullah. Masya Allah, taqabbalallah. Ojo jadi penonton sampean, ngadeg. Nek nonton sepak bola niku ya enak. Tapi nek nonton wong ning swarga, susah sampean. Iki gak oleh mlebu terus piye ngene. Jadi nek wong amal itu jadi ditonton, melok, ngoten lho, Pak. Saning sing metu borong ya. Saning ya. Wis, alhamdulillah. Wis aku gak salah. Jenenge piye niku ngene. Wong sing ditaskil niku nggih. Nggih, monggo. Monggo taqabbalallah, monggo. Taqabbalallah, jazakumullah. Taqabbalallah, taqabbalallah. Niki ning wong cerita, ngipi Pak nggih. Ngipi romangsane turu ning anding swarga. Tapi arep mlebu ra iso. Terus dilapurne teng setunggal kiai. Kula niki kok ngipi ngeten niki carane maknane menapa? Oh, kowe iki roh wong ngamal apik tapi gak tau gelem melok. Ya apa ora? Oh, nggih. Ndang melok ora lawange ndang dibuka. Jadi Pak. Aja nonton tapi terus gak melok lho Pak niku mungkin nggih. Turu ning anding swarga ora iso mlebu ngene. Niki guyonan Pak nggih. Tapi iso dadi tenan barang ya nggih. Monggo yen malih Pak monggo. Monggo Pak jumeneng. 4 bulan 40 hari semua yang mau keluar 4 bulan 40 hari tambah masa sisa masa kurang 40 hari berapa hari saja monggo berapa hari saja monggo jumeneng dinten-dinten mawon jumeneng Allah taqabbalallah jazakumullah nggih monggo dinten-dinten mawon monggo jumeneng alhamdulillah. Masya Allah mbak ini nggih. Masya Allah ini Abu Ayyub Al-Ansari nggih. Monggo. Ini sepuh-sepuh nih. Sepuh-sepuh niku dakwah malah mandi, Pak, gitu. Monggo, ini malih. Biasanya jamaah kok enten sing sepuh wonten, pun niku teng pundi mon ditampi terus niku. Barokah wong tua, al barokah fi akabirina kata Nabi. Barokah itu tempatnya orang-orang tua. Monggo. Insyaallah sudah niat nggih. Niki sekedap malih istimewa Indonesia Jakarta 17 Juli gitu. Harisun alaikum, kita harus rakus. Seluruh orang mahalah berangkat semua. Insyaallah malikan. Jangan mbun targetnya tiang kalih mawon gen kula. Aku jenenge gak harisun alaikum kuwi. Kanjeng Nabi pikirane pae kabeh. Kanjeng Nabi niku pikirane niku sangka welase teng umat pae kabeh. Lah awake dhewe ngoten. Kabeh engko dene si mangkat pira sing tulisane ning langit kono. Si penting awake dhewe iki niru-niru Kanjeng Nabi gitu. Iki wong mahalah kabeh mangkat kabeh 4 bulan kabeh 40 hari kabeh minimale teko istimewa. Nah, sehingga ndamel suasana agami teng mriku. Nah, suasana umat seluruh alam teng mriku
tekakne sedaya. Insyaallah nggih. Niki jek enten wekdal ditata kabeh urusan-urusane sehingga mungkin istimak niku saged dugi sak kata-katae lan sing medal nggih sak kata-katae. Ya saniki mudzakarah sedap nggih. Ketika anallah.